Perkenalkan, ini Dr. Budi. Dia adalah seorang dokter spesialis berusia 35 tahun yang berpraktek di 3 rumah sakit di salah satu kota besar di Indonesia. Dr. Budi menikah dengan Dr. Ani, seorang dokter umum berusia 30 tahun yang juga berpraktek di rumah sakit. Dr. Budi memiliki penghasilan sekitar 70 hingga 80 juta rupiah per bulan atau 840 hingga 960 juta rupiah per tahun. Sedangkan Dr. Ani memiliki penghasilan sekitar 10 hingga 15 juta rupiah per bulan atau 120 hingga 180 juta rupiah per tahun. Keduanya memiliki 2 orang anak, yaitu Nina berusia 5 tahun dan Nino 3 tahun, yang bercita-cita ingin menjadi dokter spesialis seperti Dr. Budi. Mereka tinggal di sebuah rumah seharga 5 miliar rupiah di pusat kota yang baru dibeli dengan cicilan sebesar 50 juta rupiah per bulan. Setelah dikurangi cicilan rumah, maka sisa penghasilan Dr. Budi dan Dr. Ani sebesar 30 sampai 45 juta rupiah per bulan dialokasikan untuk kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak, membeli kendaraan dan transportasi, asuransi kesehatan, hobi, entertainment dan liburan, serta biaya kebutuhan keluarga lainnya. Suatu hari, Dr. Budi mengalami serangan stroke pada usia 50 tahun yang mengakibatkan kelumpuhan pada anggota gerak sebelah kanan dan gangguan dalam berbicara. Dr. Budi lalu dibawa ke rumah sakit dan menjalani serangkaian pemeriksaan dan pengobatan. Untungnya, seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh asuransi kesehatan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Namun karena kondisinya, Dr. Budi terpaksa harus berhenti praktek sebagai dokter spesialis serta menjalani proses rehabilitasi medik selama beberapa tahun. Akibatnya, seluruh penghasilan yang dihasilkan Dr. Budi menjadi hilang yang mengakibatkan seluruh penghasilan utama keluarga hanya bergantung dari penghasilan Dr. Ani sebagai dokter umum. Akibatnya, Dr. Ani menanggung seluruh beban keuangan keluarga, diantaranya sisa cicilan rumah selama 5 tahun yaitu 50 juta rupiah per bulan, biaya kuliah kedokteran Nina yang masih 4 tahun lagi, biaya kuliah masuk kedokteran Nino yang masih 6 tahun lagi, pengeluaran kebutuhan rumah tangga, asuransi kesehatan, biaya kontrol pengobatan yang tidak ditanggung asuransi, dan biaya tidak terduga lainnya. Pertanyaannya saat ini, dengan total penghasilan keluarga yang sudah sangat berkurang, bagaimana cara Dr. Ani menanggung seluruh beban keuangan keluarga ini? Kejadian seperti ini juga sering menimpa keluarga dari berbagai latar belakang profesi dengan berbagai rentang jumlah penghasilan dan beban keuangan keluarga. Anda mungkin saat ini berprofesi sebagai atlet profesional, dokter umum, arsitek, pengacara, engineer, politisi, pengusaha, guru, dosen, artis atau selebritis, dan berbagai profesi lainnya. Apapun profesi Anda mungkin saja bisa terkena stroke atau penyakit kritis lainnya yang menyebabkan Anda tidak mampu beraktivitas menghasilkan income bagi keluarga Anda seperti saat kondisi sehat. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, bagaimana peluang hal itu bisa terjadi pada Anda? Seberapa besar kemungkinan itu akan menimpa Anda? Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2018, terdapat rata-rata 1,1% penduduk terdiagnosa menderita penyakit stroke. Artinya, 1 dari 90 orang akan mengalami stroke di Indonesia. Kalau kita perhatikan grafik tersebut, terjadi peningkatan signifikan bahkan hingga 4 kali lipat jumlah kasus baru pada rentang usia 45 hingga 54 tahun. Sedangkan pada penyakit jantung, terdapat rata-rata 1,45% penduduk yang terdiagnosa. Artinya, 1 dari 69 orang akan menderita penyakit jantung di Indonesia. Kalau kita perhatikan grafik tersebut, terjadi peningkatan signifikan bahkan hingga hampir 2 kali lipat jumlah kasus baru pada rentang usia 45 hingga 54 tahun. Pada diabetes mellitus atau kencing manis, terdapat rata-rata 1,5% penduduk Indonesia yang terdiagnosa. Artinya, 1 dari 67 orang akan menderita diabetes mellitus di Indonesia. Kalau kita perhatikan grafik tersebut, terjadi peningkatan signifikan bahkan hingga 4 kali lipat jumlah kasus baru pada rentang usia 45 hingga 54 tahun. Sedangkan pada penyakit kanker, terdapat rata-rata 0,18% penduduk yang terdiagnosa. Artinya, 1 dari 555 orang akan menderita penyakit kanker di Indonesia. Pada kanker, pasien perempuan memiliki prevalensi yang jauh lebih tinggi daripada pria, lebih dari 4 kali lipat. Kalau kita perhatikan grafik tersebut, terjadi peningkatan signifikan bahkan hingga hampir 2 kali lipat jumlah kasus baru pada setiap rentang usia, dimulai dari rentang usia 25 hingga 34 tahun. Kita mungkin masih menganggap sepele atas hasil data statistik di atas dan menganggap peluang kemungkinan Anda mengalaminya akan sangat kecil. Namun tahukah Anda bahwa terdapat minimal total 61 kondisi kritis yang dapat menyebabkan Anda tidak bisa menjalani aktivitas profesi Anda seperti biasa, seperti penyakit paru, Alzheimer, hepatitis, gagal ginjal, atau Parkinson. Kondisi kritis ini dapat menyerang siapa saja tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Anda. Akibatnya, keluarga Anda mungkin akan mengalami gangguan masalah keuangan yang menyebabkan berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apa yang harus saya persiapkan dalam menghadapi kondisi ini? Saya perkenalkan sebuah investasi profesi yang akan mempersiapkan perlindungan masa depan bagi Anda dan keluarga. Apa hasil investasi yang akan Anda terima?
Anda bisa menerima uang tunai 1,5 miliar rupiah apabila sebelum usia 80 tahun, Anda mengalami salah satu dari 61 kondisi kritis yang disebutkan sebelumnya. Ditambah 500 juta rupiah bagi keluarga setelah Anda meninggal pada usia 80 tahun. Atau, keluarga Anda akan menerima 2 miliar rupiah jika Anda meninggal sebelum usia 80 tahun tanpa mengalami salah satu dari 61 kondisi kritis tersebut. Berapa modal investasi yang perlu Anda persiapkan untuk menerima hasil investasi dengan total 2 miliar rupiah tersebut? Saya akan menampilkan rincian modal investasi per bulan dan total hingga tutup usia jika investasi dimulai pada usia 30, 35, 40, dan 45 tahun. Kita ambil contoh Anda saat ini seperti Dr. Budi yang mulai berinvestasi di usia 35 tahun, maka Anda hanya perlu berinvestasi 3,7 juta rupiah per bulan selama 5 tahun pertama dan Rp453.000 per bulan setelah tahun kelima. Di mana hingga tutup usia pada umur 50 tahun, Anda hanya berinvestasi dengan total 280 juta rupiah. Untuk mendapatkan hasil investasi profesi saat kondisi kritis sebesar 1,5 miliar rupiah, tambah warisan 500 juta rupiah. Artinya dalam 15 tahun, Anda menerima uang tambahan 1,72 miliar rupiah yang membuat investasi Anda meningkat 7,13 kali lipat. Tentu kita tidak ingin berharap sakit atau tutup usia sangat cepat, namun Anda tidak usah khawatir. Bahkan jika tutup usia hingga umur 80 tahun, Anda hanya berinvestasi dengan total 444 juta rupiah. Artinya dalam 15 tahun, Anda menerima uang tambahan 1,55 miliar rupiah yang membuat investasi Anda meningkat 4,5 kali lipat. Demikian juga jika Anda perhatikan, jika investasi dimulai pada usia 30, 40, dan 45 tahun, hasil investasi profesi yang Anda lakukan akan meningkat sangat signifikan. Namun mari kita bandingkan bagaimana jumlah modal dan hasil investasi dibandingkan dengan penghasilan Anda saat ini. Mari kita bandingkan dengan contoh kasus Dr. Budi yang mulai berinvestasi saat berusia 35 tahun, di mana saat itu memiliki penghasilan 70 hingga 80 juta rupiah per bulan. Maka modal investasi per bulan selama 5 tahun pertama yang dikeluarkan Dr. Budi setara dengan 4,7 hingga 5,8% dari penghasilan bulanannya. Di mana setelah tahun kelima, modal investasi per bulan setara dengan 0,57 hingga 0,65% dari penghasilan. Bahkan tidak mencapai 1% dari penghasilan bulanan yang dimiliki. Sedangkan jika dihitung hasil investasi yang diterima Dr. Budi saat kondisi kritis mencapai 18 hingga 21 kali lipat penghasilan bulanan. Artinya, Dr. Budi menerima hasil investasi yang setara dengan 18 hingga 21 bulan penghasilannya. Dan ketika Dr. Budi meninggal, keluarga masih menerima hasil investasi setara 6 sampai 7 kali lipat penghasilan bulanan yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya pendidikan anak. Mungkin Anda menganggap bahwa hasil investasi 2 miliar itu terlalu banyak atau bahkan terlalu sedikit dibandingkan dengan kebutuhan dan beban keuangan keluarga Anda. Namun Anda jangan khawatir. Anda dapat memilih berapa modal investasi yang sesuai dengan usia Anda, yaitu pada rentang usia 25 hingga 55 tahun, untuk berbagai hasil investasi. Pada tabel dapat Anda lihat, berdasarkan usia Anda saat ini, berapa jumlah modal investasi yang perlu Anda persiapkan per bulan untuk 5 tahun pertama dan setelah tahun kelima. Untuk mendapatkan hasil investasi dengan total 1 miliar rupiah, 2 miliar rupiah, dan 4 miliar rupiah. Modal investasi ini dihitung jika yang diinvestasikan adalah pria dengan kondisi merokok dan tanpa penyakit penyerta. Modal investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari yang tertera pada tabel bergantung pada jenis kelamin, usia, perokok atau bukan, serta penyakit penyerta yang dimiliki saat ini. Namun hasil investasi bersifat tetap sesuai dengan target hasil investasi yang Anda inginkan. Pada tabel halaman pertama dapat dilihat modal investasi pada rentang usia 25 hingga 40 tahun, sedangkan pada halaman kedua pada rentang usia 41 hingga 55 tahun. Prinsip investasi profesi adalah semakin dini Anda mulai berinvestasi, maka semakin kecil modal investasi yang Anda butuhkan, semakin besar hasil investasi yang akan Anda terima, dan semakin tinggi peningkatan investasi yang Anda hasilkan. Apakah Anda tertarik dan penasaran dengan investasi apa yang saya maksudkan? Anda jangan khawatir, kami bukan investasi bodong. Perusahaan kami sudah berdiri sejak 1848 di Inggris dan sudah ada di Indonesia selama 25 tahun sejak 1995. Silakan hubungi saya melalui WhatsApp berikut atau melalui DM ke akun Instagram dr.freddy.insurance. Mari sisihkan sebagian penghasilan kita, mempersiapkan investasi profesi untuk perlindungan jiwa dan kesehatan, sebagai bekal bagi keluarga dan anak-anak menggapai mimpi dan hidup yang layak. Kunjungi dan subscribe akun YouTube saya untuk mendapatkan informasi lainnya yang berguna bagi Anda dan keluarga. Saya Dr. Freddy, your insurance counselor.